Iya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang stroke. Kita udah familiar ya tentang stroke, itu termasuk penyakit yang sangat sering di Indonesia. Sering. Jadi ya cuman kita biasanya ini masih tahu dari segi luarnya aja. Jadi sebenarnya apa sih stroke itu yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Ya, kita langsung saja, apa itu stroke? Stroke itu adalah suatu gangguan fungsi saraf yang akut. Sifatnya akut ya, bukan kronis. Akut, jadi artinya dia cepat. Yang disebabkan oleh karena gangguan peredaran darah otak, di mana terjadinya bisa secara mendadak dalam beberapa detik atau bisa prosesnya cepat. Beda ya, antara cepat dan mendadak ini beda. Kalau mendadak kan langsung. Kalau cepat dia ya prosesnya agak sedikit lebih lama dibandingkan mendadak, tapi dia masih tergolong cepat. Itu bisa dalam beberapa jam. Itu timbul gejala dan tanda yang sesuai dengan di daerah mana terjadi gangguannya di dalam otak. Jadi ini harus di dalam otak. Kalau gangguan pada pembuluh darah yang di luar otak bukan stroke namanya, gitu ya. Nah, jadi stroke juga ada beberapa macam. Apa saja macamnya? Dia ada dua macam yang tipe utama, yaitu stroke iskemik. Ini yang paling banyak. Dan stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Ini agak sedikit lebih jarang, sekitar 15%. Dan stroke iskemik ini dibagi dua lagi dia. Ada stroke trombotik dan stroke embolik. Ini bedanya apa? Ini kita lihat. Kalau stroke trombotik, dia itu artinya adalah stroke yang terjadi plaknya itu dia tersumbatnya hanya di tengah-tengah. Dan dia akibatnya karena di sini dia tertutup, dia akan mengurangi, terganggulah pasokan darah ke daerah yang akan diperdarahi oleh si pembuluh darah ini. Itu kalau trombotik. Kalau embolik itu adalah plak yang terlepas dari tempat asalnya, mengikuti aliran darah dan nyangkut di pembuluh darah yang lebih kecil, sehingga dia menutup arus perdarahan yang akan memperdarahi suatu daerah di otak. Itu berbedanya. Tapi dua-duanya sama-sama iskemik. Jadi kalau iskemik ini perbedaannya dia hanya sampai tidak memperdarahi daerah di sekitarnya. Dia tidak terjadi pecah pembuluh darah. Kalau hemoragik dia terjadi pecah pembuluh darah, gitu ya. Dan ini kalau hemoragik ini dia harus lebih gerak cepat penanganannya. Nah, ini dia yang paling penting. Faktor-faktor resiko bagi orang-orang yang memiliki kemungkinan terkena stroke. Dia dibagi dua sebagai faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi dan faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Kita masuk yang pertama, faktor resiko yang bisa dimodifikasi itu apa aja? Tidak bisa dimodifikasi. Usia, jenis kelamin. Kalau usia ini biasanya orang-orang yang sudah usianya di atas 55-60 tahun, dia resikonya semakin besar untuk terkena stroke. Cuman seiring dengan berjalannya waktu sekarang ya, ini bahkan lebih muda pun bisa. Cuman semakin dia tua, akan semakin besar kemungkinan dia untuk terkena stroke. Jenis kelamin, laki-laki lebih besar dibandingkan pada perempuan. Suku juga mempengaruhi. Kenapa suku mempengaruhi? Karena suku ini mempengaruhi dengan makanan, gaya hidup, itu juga mempengaruhi. Dan riwayat keluarga. Nah sekarang kadang-kadang orang bertanya, kok bisa sih? Padahal kan stroke itu sebenarnya bukan penyakit keturunan, bukan. Tapi kenapa dia justru memperhatikan riwayat keluarga? Karena terkadang yang diturunkan antara orang tuanya ke anaknya adalah gaya hidupnya. Orang tua yang umpamanya cenderung dia suka makan makanan yang berkolesterol tinggi, anaknya pun akan cenderung suka makan yang seperti itu. Jadi lebih ke lifestyle yang diturunkan. Makanya biasanya kalau orang tuanya udah kena, ada kemungkinan kalau anaknya dia juga mengikuti lifestyle yang sama, dia akan juga memiliki faktor resiko yang sama besarnya untuk mengalami stroke juga. Nah ini faktor risiko yang bisa kita modifikasi, artinya bisa kita hindari.
hipertensi. Ini kita bisa mengkontrolnya dengan menjaga pola makan, menjaga aktivitas, pola tidur, dan kalau bila perlu mengkonsumsi obat-obatan. Diabetes juga sama. Dislipidemia ini adalah gangguan lemak darah. Itu yang seperti yang kita bilang itu kolesterol gitu ya. Masa-masa pada kolesterol. Ini yang utama. Sisanya yang lain bisa penyakit pada jantungnya, atrial fibrilasi, atau kondisi-kondisi jantung yang lain, perokok, terus ada ini seperti ini ada penyempitan arteri karotid. Arteri karotid itu adalah arteri yang dari jantung memperdari ke otak. Dan dia mengalami penyempitan, itu juga mengakibatkan pasokan darah ke otak juga berkurang. Sickle cell disease ini masalah-masalah pada sel darah. Terus juga setelah menopause juga ini masalah makanan dan nutrisinya yang tidak bisa dijaga, aktivitas fisiknya yang sangat kurang, obesitas. Nah, tanda-tanda mau sedikit. Oke. Iya. Seru. Atau nanti kalau ini kalau punya flash disk bisa di copy juga kok. Boleh. Bisa. Iya. Oke, lanjut ya. Gejala klinisnya. Apa saja tanda-tanda orang yang biasanya ini kayaknya curiga stroke nih. Ini kita perlu hati-hati juga karena mungkin kita sering ketemu orang yang seperti itu. Jadi kita bisa alert gitu ya. Kelemahan mendadak atau mati rasa pada wajah, lengan atau kaki, terutama pada satu sisi tubuh. Jadi dia sebelah. Ini kita kalau dia sebelah merasakan dia kayak mati rasa atau agak-agak kebas, itu kita harus hati-hati. Jangan-jangan dia sudah mulai ada gejala stroke-nya. Lalu ada tiba-tiba agak-agak kayak kebingung, kayak bukan kayak gimana ya? Tiba-tiba hilang ini gimana ya? Tiba-tiba gitu hilang, nggak sadar dia, bukan hilang sadar pingsan ya, tapi kayak blank, tiba-tiba blank. Ini kita di mana gitu seperti itu. Terus juga ada gangguan bicara. Jadi kalau bicaranya celat, tiba-tiba bicaranya celat. Terus dia juga kita ngomong dia agak nggak paham jadinya. Tuh, bisa juga. Terus tiba-tiba dia melihatnya itu ada gangguan. Bisa di sebelah mata, bisa salah satu, bisa dua-duanya. Nah, ini juga ya termasuk juga kesulitan berjalan, pusing atau vertigo, kehilangan keseimbangan atau koordinasi. Itu salah satu ini yang perlu kita hati-hati. Dan ini juga tiba-tiba sakit kepala parah, ini kita harus hati-hati. Ini kemungkinan besarnya stroke hemoragik. Iya, ini lebih berbahaya lagi. Ini yang harus kita tindak dengan sangat secepat-cepatnya. Nah, jadi gimana sebenarnya perjalanan penyakitnya? Jadi sebelumnya saya mungkin juga dulu ya, yang dari dokter Aduhar juga ada cerita tentang terjadinya plak aterosklerosis ya, gitu. Nah, plak ini terjadi juga di paling sering, umpamanya kita kasih contoh tadi arteri karotid yang tadi saya bilang. Ini arteri karotid, ini jantung, ini aorta namanya ya. Aorta itu pembuluh darah besar yang langsung dari jantung. Dia punya cabang untuk yang ke otak. Ini ada karotid kanan, karotid kiri, kanan kiri. Salah satunya, umpamanya dia mengalami plak aterosklerosis tadi. Plak awalnya sedikit, lama-lama menebal akibat apa tadi? Makanan, kolesterol tinggi. Terus juga tambah lagi usia. Karena apa usia? Karena tadi tuh pembuluh darahnya sudah mulai, ibaratnya istilahnya seperti berkarat ya, terjadi oksidasi, mulailah di situ penumpukan kolesterol, kalsium yang seharusnya malah ke tulang malah nyangkut dia di pembuluh darah. Itulah membentuk plak. Lama-lama ini tersumbat. Yang terjadi aliran darah bisa lewat nggak? Masih bisa sebagian dari sini, tapi
Kenapa? Suka sakit di pundak-pundak ini baik. Nggak juga, dia tidak signifikan karena ini dia langsung ke otak. Dia ke otak, dia nggak lari ke sini. Kalau yang ke sini lari lagi pembuluh darahnya. Yang suka pegel kan kayak di sini gitu. Iya, tapi itu biasanya bukan arteri karotid. Kalau arteri karotid dia memang untuk ke kepala aja, khusus ke kepala. Nah, memang masih bisa disuplai sama yang sebelah kanan. Tapi yang sebelah kiri ini kan dia tetap punya daerah sendiri yang harus dia perdarahi. Akibat tadi terjadi sumbatan di sini, terganggu kan yang di sini? Nah, inilah mungkin untuk di awal kerusakan itu sedikit. Lama-lama makin besar, semakin luas. Itulah nanti yang mulai terasa efeknya sama kita. Yang kayak tadi tuh, udah mulai tiba-tiba kebas, lemah, tergantung di sebelah mana dia yang tadi diperdarahi kena bermasalahnya. Nah, kenapa suka silang? Padahal perdarahannya sebelah kanan, tapi yang lemah sebelah kiri, atau kebalikannya. Karena tadi saraf-saraf itu di tubuh kita, di bagian leher sebelah sini, dekat batang otak, di situ terjadi persilangan saraf. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Makanya kalau di otak, dia perdarahannya atau terjadi iskemiknya itu, struknya itu di sebelah kiri, dampaknya ke kanan. Yang di sebelah kanan, dampaknya ke kiri. Seperti itu. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Kita harus pintar, harus kita mengerti terhadap stroke ini. Kenapa? Ini yang. Jadi kalau kita ketemu orang, kita itu harus berpikir cepat, bertindak cepat. Ini kita ya, harus ini juga. Ini makanya think fast. Apa itu fast? Pertama, F. Face, lihat mukanya. Simetris enggak? Nah, simetris, itu satu kita lihat. Lalu A untuk arms. Suruh dia, bisa nggak angkat tangan dua-duanya? Biasanya kalau dia ada stroke, dia ada satu yang bermasalah, dia nggak bisa angkat, atau lebih lemah, atau dia miring jadinya. Karena dia satu nggak kuat kan? Gitu. S, speech. Suruh dia ngomong kata-kata yang sederhana, kita lihat celat nggak dia ngomongnya, jelas nggak dia berbicara. Nah, kalau ini sudah kita temukan, face, speech-nya ternyata dia mempunyai masalah, time. Waktu ini sangat kritikal sekali untuk penanganan stroke. Jadi kalau kita ketemu entah saudara, keluarga, atau teman yang mengalami hal-hal seperti ini, langsung segera bawa ke rumah sakit atau telepon dokter. Supaya kalau di penanganannya cepat, kerusakan pada otaknya itu akan bisa kita minimalisir. Oke? Nah, ini dia. Jadi kalau laminain, dia gimana sih kerjanya pada orang stroke? Kita mungkin ada beberapa ya, lihat testimoni untuk yang orang-orang yang kena stroke, minum laminain. Kok bisa sih mengalami perbaikan? Emang gimana? Apanya yang dikerjain sama laminain? Kok bisa dia memperbaiki membantu orang-orang stroke ini mengalami perbaikan-perbaikan? Jadi apa yang dilakukan laminain? Jadi laminan itu dia memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh si stroke tadi. Jadi kita tahu juga laminan itu dia kandungannya apa aja, ada FGF, asam amino, protein. Ketiga komponen ini dia bekerja pada stem cell untuk memproduksi sel-sel yang baru dan menggantikan sel-sel yang baru itu menggantikan sel-sel yang rusak dengan sel-sel yang baru dan memperkerjakan sel-sel baru ini sesuai dengan fungsi yang dia gantikan itu. Jadi dia menggantikan sel saraf, dia menggantikan sel saraf yang rusak digantikan dengan sel saraf yang baru dan dikerjakan juga dia sebagai sel saraf baru yang bagus. Jadi bukan yang setengah-setengah gitu ya. Nah, jadi kerja laminan membantu memperbaiki sel-sel saraf. Kenapa? Tadi di otak yang bermasalah adalah sarafnya. Saraf ini, mungkin Bapak Ibu dulu ini itu kontroversial sel saraf. Kalau penelitian yang dulu,
seluruh sel di tubuh kita kecuali sel saraf itu bisa bereplikasi. Jadi hanya sel saraf yang nggak bisa, terutama sel saraf di otak. Itu penelitian waktu sampai tahun 1950-an. Itu penelitiannya. Tapi diteliti lagi. Ternyata pada tahun 1990 akhirnya keluarlah penelitian terbaru bahwa ternyata sel saraf pun bisa bereplikasi. Stem cell bisa membentuk sel saraf yang baru. Gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir, ternyata memang bisa kok sel saraf diperbaiki. Dan laminin yang seperti kita tahu, dia bekerja pada stem cell-nya untuk tadi merangsang di stem cell ini bereplikasi menggunakan bahan baku asam amino dan protein yang di dalam laminin juga untuk membentuk sel-sel saraf yang baru. Nah, laminin juga memperbaiki sel-sel pembuluh darah di otak yang pecah. Pada tadi yang pasien-pasien yang hemoragik, yang perdarahan. Jadi sel-sel pembuluh darah itu diperbaiki terus supaya fungsinya kembali sempurna. Lalu juga laminin membantu mencegah terjadinya plak aterosklerosis dan membantu menghambat progresivitas plak aterosklerosis yang sudah ada. Jadi, kalau kita sudah punya plak aterosklerosis, umpamanya orang-orang yang sudah diring, riwayat stroke, walaupun sudah sembuh, sudah diring, sudah pasang cincin gitu ya, atau balon, kita nggak boleh anggap remeh. Justru dia kemungkinan besar akan terkena lagi. Karena ini plak aterosklerosis ini sifatnya berulang. Di satu tempat dia ada, maka dia akan ada lagi di tempat yang lain. Kemungkinan besar dia akan ada di tempat lain. Dan ini hanya tinggal menunggu waktu kapan di tempat yang lain ini akan bertambah tebal sampai menimbulkan masalah. Nah, inilah kerja laminin. Laminin membantu untuk mencegah terjadinya plak aterosklerosis yang baru, yang awalnya mulus, dijaga supaya jangan sampai terjadi, dan yang memang sudah ada itu dijaga supaya jangan bertambah lagi, bertambah menumpuk lagi supaya jangan jadi masalah. Kalau dia masih kecil dia nggak masalah, nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau sudah lebih dari sekitar 50% itu sudah mengganggu, sudah sangat mengganggu. Tapi kalau seandainya masih 10% numpuknya atau 20%, ya masih, tubuh kita masih bisa beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Nah, untuk konsumsinya seperti biasa, pada dewasa minumnya 2x2 selama 2 minggu pertama untuk kita melihat apakah dengan porsi 2x2 ini memang sudah mencukupi kebutuhan nutrisi kita. Kalau kurang bisa ditambah, kalau nanti ternyata sudah cukup tinggal diteruskan. Setelah mencapai dengan kondisi yang kita harapkan, tinggal di maintenance aja 2x1. Sorry, ini yang udah kena stroke. Ya? Ini sudah kena stroke. Baik yang sudah kena stroke maupun yang mempunyai resiko. Terutama ini kan karena kita berhubung ngomongnya tentang stroke ya, mempunyai resiko terhadap stroke. Gitu. Dan kalau bisa ya, kadang-kadang kita nggak tahu. Kalau dari ininya sih, tekanan darah sih bagus. Gula darah bagus. Kolesterol bagus, asam urat bagus. Kayaknya sih nggak ada masalah sih dok. Sejauh ini sih belum ada masalah, belum tentu juga. Seperti kenapa? Tadi faktor resiko ada yang tidak bisa kita modifikasi. Seperti tadi usia, jenis kelamin, suku, dan riwayat keluarga. Kita tetap harus hati-hati. Itu intinya semua orang pasti punya risiko stroke. Gitu. Jadi kita harus prevent, ya, mencegah.